buat seluruh permata GBKP yang tetap setia bergabung bersama kami di channel YouTube kami ini. Besar harapan kita kepada Tuhan agar senantiasa semua permata yang rindu akan dilawat oleh Tuhan. Mari persiapkan diri kita untuk diajar oleh firman Tuhan agar senantiasa kehidupan permata GBKP semakin nyata dan semakin lebih berarti lagi, bahkan berdampak di dalam kehidupan kita. Besar harapan kita melalui pertolongan Tuhan di PA Permata di minggu ini kita diizinkan dan dimampukan untuk memahami firman ini sebagai renungan di PA Permata GBKP. Mari kita persiapkan hati kita, kita meminta kekuatan dan penyerahan kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pemeliharaanmu begitu luar biasa kami terima di dalam kehidupan kami. Izinkan Tuhan saat ini ketika kami memakai kesempatan kehidupan kami untuk dapat mengikuti kegiatan PA Permata GBKP dan Permata GBKP dimampukan untuk memahami dan menjadi pelaku firman yang hidup di dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Di PA Permata di minggu ini firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita. Yang pertama dari Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan peralatan-peralatan Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku, ya Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadanya. Begitu juga dari Ibrani pasal 10 ayat 25, kami akan bacakan firman ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai dasar renungan kita di PA Permata di minggu ini. Yang menjadi tema di PA Permata ini adalah rindu bersekutu di rumah Tuhan. Shalom Permata, bagaimana kabarnya semua Permata GBKP yang terkasih? Besar harapan dan doa kami agar senantiasa Permata selalu diberkati oleh Tuhan, agar dalam kehidupan kamu, pekerjaan kamu, studi kamu, karir kamu, dan situasi apapun yang kamu hadapi, jangan pernah lari dari kehidupan persekutuan dengan Tuhan. Satu hal di dalam kehidupan kita, sebagai manusia, pasti kita pernah merasa rindu. Rindu kepada siapa? Rindu kepada keluarga, rindu kepada sahabat, rindu kepada yang lain-lain dan sebagainya. Rasa rindu Tuhan titipkan ke perasaan kita sebagai manusia.
Tapi rasa rindu itu, ketika rindu itu tidak terobati, apa dampaknya terhadap psikis kita sebagai manusia? Tentu ada orang yang uring-uringan, ada orang yang tidak bersemangat, ada orang yang murung kehidupannya dan lain sebagainya. Itu dampak-dampak psikis yang kita hadapi ketika rasa rindu itu tidak dapat diobati. Tapi satu hal yang kita lihat melalui perikop kita di PA Permata di minggu ini, bagaimana kerinduan kita ketika bersekutu di rumah Tuhan. Permata yang terkasih, dampak pandemi COVID-19, yaitu kita melakukan ibadah secara daring. Tentu ini satu kebiasaan yang tidak biasa kita lakukan. Tapi setelah masa pandemi itu sudah mulai pergi dari kehidupan kita, artinya ada kebiasaan baru lagi yang harus kita munculkan. Mulai di dalam pelaksanaan ibadah kita, ada yang dilakukan secara hybrid, dan masih ada yang online, dan sudah ada yang onsite dan lain sebagainya. Semua itu adalah dampak pandemi COVID-19 yang beragam-ragam cara-cara kita untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Hadir di dalam rumah ibadah sangat berdampak bagi jemaat saat ini, karena mereka sudah 2 tahun lebih dididik untuk mengikuti ibadah dari rumah, sehingga mereka sudah nyaman mengikuti ibadah tersebut. Tapi walaupun demikian, karena kita sejak mengenal Tuhan, kehidupan kita selalu bersekutu di rumah Tuhan, pasti kita memiliki kerinduan untuk kembali normal seperti sedia kala. Tidak ada lagi virus yang menakutkan, tapi kita dengan tenang, damai untuk menempati rumah Tuhan, untuk memuliakan dan menunjukkan karya terbesar Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan melihat pesan daripada perikop kita, yaitu di dalam Mazmur 84. Di dalam Mazmur 84 ini, yang pertama kita lihat di sini adalah ada pengakuan pemazmur tentang Tuhan. Pengakuan itu dia ungkapkan dari hatinya yang paling dalam. Itu bisa kita lihat dari ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Bagaimana dia melukiskan tempat kediaman Tuhan semesta alam itu, yang membuat hatinya hancur dan sangat merindu ke tempat itu. Ini ungkapan jiwanya, ungkapan hati yang paling dalam tentang gambaran kerinduan untuk berada di kediaman Allah. Selanjutnya saudara-saudara, kita lihat yang kedua ayat 4 sampai dengan 6. Ini bagaimana pemazmur melukiskan secara fisik bait suci yang ada di Yerusalem. Karena selama ini sudah lama tidak dihuni orang-orang yang datang berziarah ke Yerusalem, merayakan Paskah setahun sekali. Ternyata tempat itu sudah dihuni oleh burung yang sudah memiliki sarang dan tempat menyimpan anak-anaknya di bait suci Allah. Artinya sudah sangat rindu tempat ini untuk ditempati oleh kehadiran manusia. Sehingga gambaran bait suci Yerusalem sebagai tempat pusat peribadatan bagi orang-orang Israel, ini menjadi tempat yang membawa kebesaran nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Secara fisik tempat ini sudah sangat merindukan kedatangan, kehadiran anak-anak Tuhan, dan anak-anak Tuhan sangat rindu berada di bait sucinya Allah di Yerusalem. Sehingga gambaran yang diberikan oleh pemazmur ini, siapa saja yang datang ke bait sucinya Allah di Yerusalem akan semua berbondong-bondong bersukaria, berbahagia dari berbagai daerah dimanapun mereka tinggal. Saatnya berkumpul di bait Allah ketika perayaan Paskah, mereka akan pulang ke Yerusalem sebagai peziarah dalam konteks kehidupan mereka. Sehingga saudaraku, apa yang digambarkan oleh pemazmur baik dari hatinya, bagaimana bait Allah yang di Yerusalem menggambarkan secara fisik yang dihadirkan melalui perikop kita ini di ayat 4 sampai dengan 6. Tapi pemazmur sendiri juga di dalam hatinya ada
pengakuannya secara pribadi bahwa dia juga rindu dan sangat bahagia jika berada di bait Allahnya Tuhan. Jadi ini dia lukiskan bagaimana ketika orang begitu banyak bertemu dengan sanak saudara, sanak famili dalam satu kebahagiaan keluarga yang memiliki kerinduan bersama untuk hadir, memuji dan memuliakan Tuhan di baitnya Allah. Jadi saudaraku, apa yang dilukiskan oleh pemazmur sehingga ayat 9-13 ketika rindu kepada kediaman Allah, mereka berharap dan berdoa saatnya itu bisa mereka jalani kembali. Bagaimana perjalanan orang dari tempat yang berbagai-bagai penjuru dunia datang ke Yerusalem. Dengan penyertaan Tuhan mereka selamat sampai di Yerusalem, bertemu dengan orang-orang banyak yang memiliki tujuan dan kerinduan yang sama hadir di bait suci Allah di Yerusalem. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat bagaimana pengakuan daripada pemazmur sendiri atas kerinduannya untuk bersekutu di rumah Tuhan. Tentunya hal ini kita refleksikan ke dalam kehidupan kita. Ada saat-saat tertentu di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa hadir bersekutu di rumah Tuhan. Bisa seperti akibat pandemi, bisa akibat kita sangat sibuk dalam bekerja, bisa karena sakit, bisa karena di luar kota dan lain sebagainya. Tapi yang namanya jiwa kita, raga kita sudah merasakan kebahagiaan ketika kita berada di rumah Tuhan. Kemanapun kita pergi, apapun pekerjaan kita, ketika kita tidak hadir di rumahnya Tuhan, pasti kita memiliki kerinduan yang begitu dalam sekali. Nyatalah hal demikian terjadi bagi kehidupan Permata. Permata jangan sempat merasa nyaman tidak beribadah ke rumahnya Tuhan. Permata jangan merasa nyaman ketika tidak hadir bersama jemaat di dalam rumah Tuhan. Jangan sempat Permata mengasingkan diri, beribadah, mencari tempat ibadah kalau bisa dari rumah. Tidak perlu mandi, tidak perlu bersiap diri, tidak perlu memberikan segala sesuatu yang membuat repot. Jangan sempat itu melekat di dalam diri kalian. Hai Permata yang terkasih, agar senantiasa kebiasaan baru setelah pasca pandemi ini, bangkitkan kembali kerinduanmu itu untuk datang bersekutu di rumahnya Tuhan. Jauhkan dari segala perasaan malas, perasaan bosan dan lain sebagainya. Karena rumah Tuhan itu adalah rumah kebahagiaan kita bersama. Berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara seiman. Membuat kita bahagia ketika kita ada di rumah Tuhan. Jiwa kita tentram, hati kita bahagia. Kehidupan kita merasa nyaman sekali ketika kita dilayakkan dan dihantarkan oleh Tuhan untuk memasuki rumahnya Tuhan. Karena rumah Tuhan itu adalah rumah bagi kehidupan kita. Di rumah Tuhan itu kita belajar, kita diajar, kita dibentuk, kita dimampukan, diberikan kasih sayang Tuhan, dan diingatkan oleh berita ataupun kabar sukacita yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jangan pernah kita tidak memiliki kerinduan untuk bersekutu di rumah Tuhan. Karena ini tempat pembelajaran rohani bagi kita, pembentukan karakter bagi kita, pembentukan spiritualitas yang lebih baik lagi yang akan kita persembahkan di hadapan Tuhan. Sehingga di PA Permata di minggu ini kita melihat ada diskusi dan sharing. Yang pertama kami akan bacakan, pada saat pandemi COVID-19 sedang mewabah, apakah Permata GBKP pernah merasakan rindu datang beribadah ke gereja? Dan pernahkah bertanya-tanya kapankah bisa beribadah di gereja kembali? Pasti pernah. Walaupun 1, 2, 3 orang tidak peduli akan hal itu. Tapi yang namanya Permata GBKP pasti pernah merasakan kerinduan untuk beribadah di gereja. Kerinduan itu bisa kita upayakan agar terobati. Kita selalu bertanya, kapan ya kita bisa beribadah kembali di gereja? Itu pengalaman yang sudah kita lewati. Sehingga pertanyaan yang kedua, pada saat pandemi COVID-19 melandai, bagaimanakah kerinduan dan kehadiran Permata GBKP beribadah di gereja, dan bagaimanakah sebaiknya? Kalau kita lihat pasca pandemi ini, ya, kehadiran Permata GBKP, kalau kita melihat terkadang semakin naik jumlahnya, ada yang biasa-biasa aja, ada yang lenyap dari permukaan kehadiran mereka. Tapi saya yakin
Saat ini Permata GBKP dimanapun berada, ketika engkau rindu untuk mendengar suara Tuhan memanggil namamu, bukakan mata hatimu untuk mengikut panggilan Tuhan. Datang bersekutu dengan saudara seiman, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini penting kita respon karena apa? Ada kalanya dan ada saatnya kita tidak bisa lagi datang ke rumah Tuhan. Ada saatnya kita tidak bisa lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumahnya. Di rumah Tuhan yang begitu agung dan mulia. Pergunakan kesempatan itu, ikutlah dalam persekutuan bersama jemaat Tuhan untuk dapat menerima anugerah, pertolongan dan berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita. Dan kalau kita kembali membaca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 tadi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Inilah yang harus kita lakukan sesuai dengan pertanyaan yang nomor 2. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh Permata GBKP. Tetap semangat Permata, tetap hadir dalam persekutuan dengan Tuhan dimanapun kamu berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ketika Engkau izinkan firman ini menyentuh hati kami, mengajar kami Tuhan, terlebih-lebih buat Permata GBKP. Mampukan mereka Tuhan merespon panggilan-Mu, agar mereka dapat bersekutu dan memiliki kerinduan beribadah di rumahnya Tuhan. Kiranya keinginan ini Tuhan berkati, Tuhan sampaikan niat mereka agar terwujud dalam perilaku dan perbuatan mereka. Di dalam nama Yesus inilah doa dan harapan kami, dan kami selalu mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Amin.